Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau mengingatkan kembali nih, buat teman-teman harus tetap menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Karena di keadaan seperti ini, kesehatan adalah yang paling utama teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan kembali, apakah teman-teman semua udah melakukan absen kehadiran di Google Form yang sudah saya share linknya di grup Telegram? Jangan lupa harus absen selalu ya teman-teman di setiap pertemuan, karena absen merupakan sebuah tanda kehadiran bahwa teman-teman masuk sekolah di materi pembelajaran matematika peminatan, gitu ya. Nah, selain absen sebagai tanda kehadiran, saya juga mempunyai tugas, yaitu tugas meringkas di setiap pertemuan. Jadi, tugas tersebut sebagai tanda juga bahwa teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dan juga sudah menonton video pembelajaran yang sudah saya share. Nah, alangkah baiknya sebelum menonton video pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa menyiapkan buku tulisnya terlebih dahulu agar proses mengerjakan tugasnya atau proses meringkas itu menjadi lebih mudah, gitu ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan fungsi eksponensial. Tapi sebelum kalian masuk ke materinya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran di pagi hari ini kita tuh harus bisa apa aja. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu nanti saya harap teman-teman semua bisa menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan fungsi eksponensial dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan fungsi eksponensial tersebut, gitu ya. Jadi lebih tepatnya kita akan belajar macam-macam persamaan fungsi eksponensial. Langsung aja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu persamaan fungsi eksponensial. Nah, di sini saya mau menjelaskan dari modul yang sudah saya share di Google Classroom ya teman-teman. Jadi nanti sembari kalian mendengarkan video, memahami video pembelajarannya, kalian juga bisa simak modulnya yang sudah saya share di Classroom. Nah, ini persamaan eksponensial adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya itu memuat suatu variabel. Nanti kita akan bahas 8 bentuk persamaan. Jadi kita ulas satu persatu ya dari 8 persamaan tersebut. Nah, langsung aja bentuk-bentuk persamaannya sebagai berikut. Bentuk yang pertama, persamaan eksponensial apabila bentuknya A pangkat fx sama dengan 1 dan jika A-nya itu lebih besar dari 0 tapi A-nya tidak sama dengan 0, maka kita tuliskan aja fx sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, kita itu disuruh mengubahnya menjadi bentuk fx sama dengan 0 biar mempermudah dalam mencari himpunan penyelesaiannya. Oh ya, sebelumnya persamaan fungsi eksponensial juga ada langkahnya teman-teman. Jadi kalian bisa ubah dulu. Kayak langkah yang pertama yaitu kalian ubah basisnya, atau di sini saya pakai basisnya yaitu A. Kalian ubah bentuk basisnya terlebih dahulu. Jadi kita kan punya dua ruas nih, ruas kanan dan ruas kiri. Kita ubah masing-masing ruas itu menjadi basis yang sama agar nanti bisa kita coret teman-teman basisnya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, tadi kan kita punya fungsi fx sama dengan 0 nih. Ya, kita ingat-ingat fx sama dengan 0. Nah, ada soal nih, tentukan penyelesaian persamaan 4 pangkat 3x kurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini kita selesaikan dengan langkah soal di bentuk yang pertama. Ini langkah pertama, itu kan kita tadi langkahnya kan harus mengubah basisnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini di ruas kiri basisnya sudah 4, tetapi ini di ruas kanan kok basisnya masih 1, sehingga kita ubah dulu ruas kanannya agar menjadi basis yang sama. Cara mengubahnya gimana nih? Kita ingat-ingat dulu nih, kita pakai sifat-sifat fungsi eksponensial yang hasilnya itu sama dengan 1. Ada nggak? Adalah, yaitu kita pakai sifat-sifat fungsi eksponensial A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A ini kan basis. Kalau kita basisnya kita pakai
angka berapa aja yang pangkatnya 0 itu kan pasti hasilnya 1. Sehingga basis pada latihan soal ini kita pakai basis 4, yaitu 4 pangkat 0 sama dengan 1, karena bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu pasti hasilnya 1. Nah, setelah kita samakan basisnya ruas kanan dan ruas kiri, kita coret aja basisnya atau kita coret 4-nya ini, sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu 3x kurangi 1 sama dengan 0. Apakah persamaan ini udah sama dengan persamaan yang akan kita cari? Nah, sepertinya udah sama ya. Kalau udah sama, kita operasikan aja. Ini negatif satunya kita pindah ruas kanan menjadi plus, sehingga x-nya kita dapatkan 1/3, atau himpunan penyelesaiannya kita dapatkan 1/3. Ini himpunan penyelesaian dari contoh soal yang pertama ya. Nah, langsung aja contoh soal yang pertama ini masih termasuk yang mudah ya teman-teman. Kita masuk ke bentuk yang kedua. Apabila ada persamaan fungsi eksponensial dengan bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p dengan syarat yaitu a lebih dari 0 tetapi a tidak sama dengan 0, dan a pangkat fx sama dengan a pangkat x, maka kita tuliskan aja fx sama dengan p. Nah, ini kan basisnya udah sama ya, tinggal kita sama dengankan aja pangkatnya gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai x dari persamaan 5 pangkat 4x kurangi 2 sama dengan 125. Nah, pertama kita harus ubah dulu bentuk persamaan ini ke dalam bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p, sehingga kita harus mengubah dulu nih bentuk 125-nya ini menjadi bilangan eksponensial dengan basis 5 atau bilangan pokok 5. Nah, 125 ini kalau kita ubah bentuknya pakai basis 5 itu jadi berapa ya? Jadi 5 pangkat 3, karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Nah, apabila basis sudah sama, kita masukkan aja ke dalam persamaannya yaitu 5 pangkat 4x kurangi 2 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kalau basisnya ini udah sama-sama 5, kita coret aja teman-teman basisnya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu 4x kurangi 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita operasikan aja seperti biasa. Kita pindah ruas negatif 2, pindah ruas ke kanan menjadi plus 2, sehingga kita dapatkan 4x sama dengan 5, atau x sama dengan 5/4, atau x sama dengan 1/4. Jadi HP di contoh soal yang pertama ini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya 1/4. Ini terserah kalian himpunan penyelesaiannya mau kalian bentuk 5/4 atau 1/4, itu sama aja gitu ya. Nah, kalau bentuk persamaan yang kedua sudah kita bahas, sudah paham ya. Kalau belum paham, kalian bisa coba kerjakan latihan contoh soal yang kedua ini. Sama teman-teman, ini kalian harus ubah dulu basisnya 81 ini menjadi basis 3, karena nanti biar bisa kita coret gitu ya. Nah, nih kita ubah dulu ke bentuk a pangkat x sama dengan a pangkat p, sehingga 81 ini kita bisa ubah pakai basis 3 yaitu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 ya. Nah, kalau basisnya udah sama, basisnya bisa kita coret lagi nih, sehingga kita dapatkan persamaan x pangkat 2 kurangi 3x sama dengan 4. Nah, 4-nya ini kita pindah ruas ke ruas kiri jadi negatif 4. Ini ya persamaannya, kita dapatkan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, langkah-langkah ini kan ini bentuknya dia persamaan kuadrat, jadi kalian harus cari akar-akar persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapatkan akar-akarnya, ini kan akar-akarnya kita ketemu x kurangi 4 dikalikan x plus 1, kita sama dengan kan 0, jadi x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Ini kita pindah ruas saja ya, misalnya nih x kurangi 4 gini ya, kita sama dengan kan 0 kan, jadi dia pindah ruas ke kanan. Kalau dia pindah ruas ke kanan kan sama dengan 4 ya, kan ini kita sama dengan kan 0 tadi. Jadi kalau pindah ruas negatif ke kanan jadi positif. Nah,
Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 4 atau negatif 1. Itu himpunan penyelesaian dari contoh soal yang kedua, yaitu 4, negatif 1. Nah, contoh soal yang kedua sudah paham. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini kan bentuknya dengan basis yang berbeda tetapi pangkatnya sama. Jadi di persamaan yang ketiga ini kita harus mengubah bentuk pangkatnya agar pangkatnya itu sama. Nah, di sini juga ada syaratnya teman-teman. A lebih besar 0, kemudian A tidak sama dengan 1, dan B juga lebih besar dari 0, dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak boleh sama dengan B. Jadi A dan B nya harus berbeda, basisnya harus beda gitu ya, tetapi pangkatnya itu harus sama, sehingga nanti kita bisa selesaikan dengan bentuk fx sama dengan 0 apabila pangkatnya udah sama. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 3x kurangi 3 sama dengan 7 pangkat X kurangi 1. Pertama kita harus bentuk dulu ke bentuk persamaan ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini kan basisnya udah beda, 2 dan 7. Nah, kita bisa ubah dulu pangkatnya. 3x kurangi 3 ini bisa kita sederhanakan, kita bisa pecah menjadi 3 dikalikan dalam kurung X kurangi 1. Nah, kalau udah dapat pangkat yang sama, yaitu X sama kurangi 1, X kurangi 1 dan juga X kurangi 1, ruas kanan dan ruas kiri sama pangkatnya. Nah, langsung aja kita operasikan, yaitu kita hitung nih yang bisa dioperasikan, yaitu di sini 2 pangkat 3 kan bisa kita operasikan menjadi 8. Sehingga ini kan 3-nya udah kita operasikan dengan basis 2, sehingga pangkatnya tinggal X kurangi 1. Yang ruas kanan juga masih tetap ya, karena dia sudah dalam bentuk yang sederhana. Nah, kalau pangkatnya udah sama, kita bisa bentuk menjadi fx sama dengan 0. Nah, ini kan fx-nya ya, ini fx-nya. Fx sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa tulis X sama X kurangi 1 sama dengan 0. Nah, min 1-nya ini kita pindah ke ruas kanan jadi positif. Sehingga himpunan penyelesaian dari contoh soal di atas yaitu 1. Itu aja. Cukup sederhana ya teman-teman. Paham? Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ya. Nanti saya akan jelaskan sedetail mungkin. Gitu. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Kita masuk ke persamaan yang keempat, yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, tadi kan kita udah belajar yang basisnya sama, kemudian kita udah belajar yang pangkatnya sama. Nah, di persamaan keempat ini basis berbeda dan juga pangkat berbeda, sehingga ini sebelumnya kita harus tahu dulu syaratnya dari persamaan keempat ini, yaitu A, B tidak boleh lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Nah, kalau udah memenuhi syarat, maka kita bisa hitung dengan rumus fx sama dengan 0. Gitu ya. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Selesaikan atau hitunglah himpunan penyelesaian dari persamaan f9 pangkat 2x min 1 dikurangi 27 pangkat x sama dengan 0. Nah, ini kita harus ubah dulu ke bentuk persamaan yang keempat. Nah, langkah yang pertama yaitu agar kita punya 2 ruas. Ini kan ruas kanannya masih 0. Kita pindah ruas dulu nih. 27 pangkat x-nya menjadi ruas kanan. Nah, kalau di sini min, kita pindah ke ruas kanan jadi plus. Jadi 27 pangkat x gitu ya. Nah, kalau kita udah pindah ruas, kita dapatkan 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat x. Nah, ini udah sesuai dengan bentuk persamaan yang keempat. Jadi langsung aja, langkah pertama kita ubah persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dengan basis atau bilangan pokoknya yaitu 9 dan 27. Nah, di sini kita samakan lagi basisnya.
9 itu kan kita ubah menjadi 3 pangkat 2 bisa. Nah, 27 juga kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3. Di sini kita pakai basis 3. Jadi kita ubah dulu. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 dan 27 sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga menjadi 9-nya tadi kita jadikan 3 pangkat 2 dan 27-nya kita jadikan 3 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, langsung aja, ini kan basisnya udah sama nih. Kita langsung aja coret, teman-teman. Basisnya kita coret. Nah, pangkatnya ini kita operasikan. Kita kalikan dengan cara mengkalikan ya, kan 2. Kita keluarkan dulu 2 kali 2x negatif 1. Saya yakin pasti kalian udah pernah mengalikan seperti ini. Kita kalikan 2 kali 2x dan 2 kali negatif 1, sehingga kita dapatkan pangkatnya menjadi 4x kurangi 2. Dan yang ruas kanan juga menjadi 3x karena dia hanya 3 dikalikan x saja. Nah, setelah kita coret basisnya, kita dapatkan fungsinya seperti ini. 4x kurangi 2 sama dengan 3x. Nah, kalau udah dapat fungsi eksponensialnya atau udah kita ubah dalam bentuk persamaan fungsi eksponensialnya, kita operasikan aja seperti biasa, yaitu kita operasikan yang bisa kita hitung. Nah, di sini kita kelompokkan x-nya itu di ruas kiri dan konstantanya kita pindah ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan 4x kurangi 3x sama dengan 2. Maka x sama dengan 2. Nah, himpunan penyelesaian dari soal yang pertama yaitu 2. Ini ya, x-nya adalah 2 atau himpunan penyelesaiannya 2. Nah, setelah kita pahami 4 bentuk persamaan, masih ada 4 bentuk persamaan lagi, teman-teman. Kita lanjut ke bentuk persamaan yang kelima. Persamaan eksponensial dengan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, ini kita pakai 3 syarat agar bisa mendapatkan himpunan penyelesaian dengan bentuk yang kelima ini. Yang pertama, syaratnya fx sama dengan 1. Yang kedua, fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Gitu ya. Yang ketiga, gx sama dengan 0. Kita bisa ubah gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi gini teman-teman, nanti kalau kalian mau mengerjakan soal dengan bentuk persamaan yang kelima ini, kalian harus selesaikan dengan 3 langkah. Dengan fx sama dengan 1, fx sama dengan negatif 1, dan gx sama dengan 0. Nah, syarat yang kedua ini ada syaratnya masing-masing juga. Gx-nya harus genap dan juga fx-nya tidak boleh 0. Nah, langsung aja kita masuk contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x plus 5 pangkat x kurangi 1 sama dengan 1. Nah, kita pecah dulu nih. Kita harus tahu fx-nya itu mana, gx-nya itu mana. Kita pecah dulu. Ini adalah fx-nya yaitu yang dalam kurung, dan pangkatnya ini adalah gx. Gitu ya. Ini sama dengan 1, udah sama ya, sama dengan 1. Ruas kanan udah sama. Langsung aja kita cari fx dan gx-nya. Setelah itu kita masuk ke solusi yang pertama atau syarat yang pertama, yaitu fx sama dengan 1. Fx-nya berapa tadi? 4x plus 5. Kita tulis saja 4x plus 5 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita operasikan, kita pindah ruas. Plus 5-nya menjadi negatif 5, sehingga kita dapatkan 4x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 1. Ini adalah himpunan penyelesaian yang pertama, karena yang pertama dia tidak ada syarat lebih lanjutnya ya. Jadi ini bisa kita pakai sebagai himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, solusi yang kedua yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx harus genap. Nah, kita masukkan dulu fx-nya berapa tadi? Fx-nya 4x plus 5 sama dengan, kita sama dengankan dengan negatif 1 sesuai solusi yang kedua.
Nah, setelah itu kita operasikan, kita pindah ruas plus 5-nya menjadi di sebelah kanan menjadi negatif 5, sehingga kita dapatkan nilai 4x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan negatif 3/2. Nah, solusi yang kedua yaitu x-nya negatif 3/2. Kita masukkan dulu x-nya ini ke dalam bentuk gx, karena kan syarat di sini kan gx-nya genap. Syaratnya harus gx genap, maka kita harus substitusikan x-nya ke persamaan gx. Tadi persamaan gx-nya berapa? Persamaan gx-nya ini x kurangi 1. Nah, kita tulis x negatif 1 sama dengan negatif 3/2 dikurangi negatif 1. Kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 2,5. Nah, nilai 2,5 di sini kan termasuk ganjil. Nah, sedangkan solusi yang kedua syaratnya gx harus genap, tetapi kita dapatkan gx-nya ini ternyata ganjil, maka solusi yang kedua ini bukan merupakan himpunan penyelesaian yang kita cari. Jadi dia bukan termasuk himpunan penyelesaian. Nah, langsung aja nih, karena G ini ganjil, maka X-nya tidak memenuhi, teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke solusi yang ketiga, yaitu Gx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak sama dengan 0. Nah, Gx-nya tadi berapa? Gx-nya X kurangi 1. Kita sama dengan kan 0, sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 1. Kalau udah dapat nilai X sama dengan X-nya 1, X-nya ini kita substitusikan ke fungsi Fx, karena di sini syaratnya yaitu Fx tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita harus substitusikan dulu. Kita harus cari apakah Fx-nya ini tidak sama dengan 0 atau malah sebaliknya. Nah, ini Fx-nya tadi kan kita ketahui persamaannya 4x plus 5 sama dengan kita substitusikan x-nya 1, jadi 4 dikalikan 1 sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9. Nah, 9 ini kan tidak 0, jadi solusi yang ketiga ini merupakan himpunan penyelesaian, atau karena Fx tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 ini termasuk memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan bentuk eksponensial di atas yaitu yang pertama kan yang memenuhi ini negatif 1, kita tuliskan negatif 1. Solusi yang kedua kah memenuhi? Oh, ternyata solusi 2 tidak memenuhi, teman-teman, jadi tidak kita tulis. Dan yang terakhir adalah solusi yang ketiga. Karena solusi yang ketiga ini memenuhi, jadi kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian, sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan ada 2, yaitu X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi satu latihan soal harus kalian kerjakan dengan 3 solusi agar kalian mendapatkan himpunan penyelesaian yang kalian cari, gitu ya. Lanjut ke persamaan eksponensial yang ke-6, yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, seperti persamaan yang kelima, itu kan kita punya 3 solusi. Di persamaan ke-6 kita juga punya 3 solusi lagi, teman-teman. Jadi, kalau kalian mengerjakan soalnya, kalian harus cari dengan 3 solusi tersebut. Yang pertama yaitu kita ubah bentuknya menjadi Fx sama dengan Gx tanpa syarat, dan solusi yang kedua yaitu Fx sama dengan negatif Gx dengan syaratnya Hx-nya ini harus genap. Jadi kalau kita udah ubah bentuknya menjadi Fx sama dengan negatif Gx, kita substitusikan X-nya di bentuk Hx ini agar kita tahu bahwa Hx-nya ini genap atau ganjil, gitu ya. Kalau genap ya berarti solusi yang kedua memenuhi, gitu aja. Nah, solusi yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Apabila bentuknya udah kita masukkan ke Hx-nya ini, untuk mengetahui solusi ketiga memenuhi atau tidak, kita masukkan ke Fx dan Gx ini. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 9x plus 1 pangkat x kurangi 4 sama dengan x plus 3 pangkat x kurangi 4. Nah,
ini kan bentuknya di atas. Nah, kita pecah dulu nih, mana fx-nya, mana hx-nya. Ini fx-nya dan ini gx-nya, dan pangkat ini adalah sebagai hx-nya. Kita boleh tulis satu-satu seperti ini teman-teman, agar mempermudah kita dalam menyelesaikan di setiap solusinya, gitu ya. Kita dapatkan fx sama dengan 9x plus 1, gx sama dengan x plus 3, hx sama dengan x kurangi 4. Nah, solusi yang pertama kita harus bentuk dulu fx sama dengan x sama dengan gx, gitu ya. Nah, kita tuliskan fx-nya berapa, kita sama dengankan gx-nya berapa. Kalau udah kita bentuk ke solusi yang pertama, langsung aja kita operasikan. Kita bisa 9x dikurangi x, yaitu 8x, dan satunya ini bisa kita rubah ke ruas kanan menjadi negatif 1, sehingga kita dapatkan nilai 2. Maka x-nya kita dapatkan yaitu x sama dengan 1/4. Karena solusi yang pertama ini kan tidak ada syaratnya ya, jadi dia termasuk memenuhi atau himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, kita masuk aja ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua tadi bentuknya fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx-nya harus genap. Nah, kita tuliskan aja fx-nya berapa, gx-nya berapa. Jangan lupa ini gx-nya negatif ya, jadi bisa kalian operasikan dulu negatifnya. Kita buka kurungnya dengan mengkalikan negatifnya ke dalam persamaannya, yaitu kita dapatkan 9x plus 1 sama dengan negatif 3 kurangi 3, negatif x kurangi 3. Sehingga kita pindah ruasnya, x-nya di ruas kanan semua, dan konstantannya di ruas, x-nya di ruas kiri semua, dan konstantannya di ruas kanan. Sehingga kita dapatkan 10x sama dengan negatif x. Kalian bisa ya kalau hanya mengoperasikan seperti ini, saya yakin pasti kalian sudah paham. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya yaitu negatif 4/10, atau kita sederhanakan lagi menjadi negatif 2/5. Nah, kalau x-nya ini udah kita dapatkan, kita substitusikan ke dalam hx-nya agar kita tahu hx-nya ini nanti genap atau ganjil. Nah, ini kan x-nya sama dengan negatif 2/5. Kita langsung aja substitusikan ke persamaan hx-nya. Tadi hx-nya berapa di atas? Hx-nya adalah x kurangi 4. Ini, kita tuliskan hx-nya adalah x kurangi 4. Kita masukkan aja nilai x-nya negatif 2/5 dikurangi 4 sama dengan hasilnya adalah negatif 4,4. Nah, 4,4 ini kita tentukan ganjil atau genap. Nah, ternyata 4,4 adalah bilangan genap. Sehingga solusi yang kedua ini, solusi yang kedua dengan x sama dengan negatif 2 termasuk memenuhi atau termasuk dari himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Masuk ke solusi yang ketiga, yaitu hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan juga gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, tadi hx-nya akan kita ketahui x kurangi 4. Jadi kita tulis saja x kurangi 4 sama dengan 0. Kita sama dengan 0 agar bentuknya sama seperti solusi yang ketiga. Nah, kita dapatkan nilainya yaitu x sama dengan 4 karena kita pindah ruas negatif ke kanan menjadi positif. Nah, langsung aja untuk mengetahui solusi yang ketiga ini termasuk memenuhi atau tidak, kita masukkan ke syarat fx tidak sama dengan 0 dan juga gx tidak sama dengan 0 dengan cara kita mensubstitusikan nilai x-nya ini ke dalam bentuk persamaan fx dan juga persamaan gx. Nah, ini kita masukkan dulu ke fungsi fx-nya yaitu 9x kurangi 1. Kita masukkan 9 dikalikan 4, fx-nya adalah 4 dikurangi 1, maka kita dapatkan hasilnya 35. Nah, sedangkan gx-nya tadi fungsi gx berapa ya? Fungsi gx adalah x plus 3. X plus 3. Kita masukkan x-nya adalah 4 dan 3 dan plus 3 sama dengan 7. Nah, ini kan gx-nya kan tidak sama dengan 0 semua. Jadi, solusi yang ketiga ini memenuhi apabila x-nya sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan
di soal kali ini adalah yang pertama tadi berapa? 1/4, koma, yang kedua memenuhi kah? Yang kedua juga memenuhi, yaitu negatif 2/5, negatif 2/5, dan yang ketiga yaitu 4. Di sini ketiga solusi memenuhi semua, jadi himpunan penyelesaian kita dapatkan 3 himpunan penyelesaian. Gitu ya teman-teman. Untuk bentuk persamaan yang ke-6 paham semuanya ya. Oke, lanjut kita masuk ke bentuk persamaan yang ke-7. Bentuk persamaan eksponensial fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, di sini juga kalian harus menyelesaikan dengan 4 solusi lagi, teman-teman. Yang pertama yaitu kita pakai persamaan gx sama dengan hx. Solusi yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Solusi yang ketiga yaitu fx sama dengan 0, tetapi dengan syarat gx dan hx-nya ini keduanya dalam bentuk bilangan positif. Dan yang keempat, fx sama dengan negatif 1. Dengan syarat gx dan hx-nya ini keduanya boleh positif, boleh negatif, gitu ya. Jadi kalau yang ketiga ini kita sama dengan fx-nya kita sama dengan 0, bilangannya harus positif. Tapi kalau yang keempat fx-nya ini kita sama dengan negatif 1, gx dan hx-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau hasilnya positif itu memenuhi, kalau hasilnya negatif itu juga memenuhi karena kita pakai kata atau, ya. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kurangi 6 pangkat 6x sama dengan x kurangi 6 pangkat 2 plus 4x. Nah, bentuk persamaan ini akan kita selesaikan menggunakan 4 solusi. Nah, kita sebelumnya harus pecah dulu biar mempermudah kita mengerjakan. Fx-nya mana, gx-nya mana, dan hx-nya mana. Nah, kalau udah kita pecah seperti ini, langsung aja kita masuk ke solusi yang pertama. Solusi yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Gx-nya berapa? Gx-nya 6x sama dengan hx. Hx-nya berapa? 2 plus 4x. Nah, kalau udah kita bentuk seperti ini, kita operasikan aja seperti bentuk persamaan yang sebelumnya, yaitu kita pindah ruas x-nya, bilangan yang bervariabel x kita pindah ruas ke kiri, dan yang konstanta kita pindah ke kanan. Nah, ini kita dapatkan 2x sama dengan 2, sehingga kita dapatkan x sama dengan 1. Ini adalah himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, ini kan yang pertama tadi kan tanpa syarat, yang kedua juga tanpa syarat. Jadi ini kita hitung memenuhi, kita anggap ini memenuhi. Nah, solusi yang kedua yaitu fx sama dengan 1. Nah, fx-nya berapa? Fx-nya adalah x kurangi 6. Kita sama dengan kan 1, sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 7, karena negatif 6-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi plus 6, sehingga kita dapatkan nilainya x sama dengan 7. Ini adalah himpunan penyelesaian yang kedua. Kita lanjut ke solusi yang ketiga yaitu fx sama dengan 0, tetapi gx dan hx di sini harus positif keduanya. Nih ya, langsung aja kita masukkan fx-nya berapa? Fx-nya tadi x kurangi 6 sama dengan 0. Kita sama dengan 0. Kita samakan dengan solusi yang ketiga ini. Nah, kalau udah kita pindah ruas negatif 6-nya menjadi positif, yaitu kita dapatkan x sama dengan 6. Nah, di sini kan x-nya udah kita dapatkan nih, tapi kita belum tahu x-nya ini dia tuh positif atau enggak kalau kita substitusikan ke nilai gx dan hx. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan x sama dengan 6-nya ini ke dalam bentuk gx dan juga hx. Nah, tadi gx-nya 6x, kita ubah x-nya menjadi 6, sehingga kita dapatkan nilai 26. 36. Nah, kebetulan 36 ini termasuk bilangan genap ya. Jadi ini gx-nya memenuhi langkah yang pertama. Tapi yang kedua ini kan syaratnya hx dan gx ya. Jadi kalau gx-nya aja yang genap, ini belum bisa dikatakan memenuhi teman-teman. Jadi kita juga harus mensubstitusikan ke nilai hx-nya.
HX-nya tadi berapa? HX-nya tadi 2 plus 4X sama dengan 2 plus 4 kali 6. Kita dapatkan hasilnya yaitu 26. 26 di sini termasuk bilangan positif ya. Nah, keduanya ini udah dalam bentuk positif atau GX dan HX-nya ini semuanya bentuknya positif. 36 dan 26 ini kan positif. Jadi, solusi yang ketiga ini termasuk dari himpunan penyelesaian atau memenuhi ini. Karena keduanya genap, maka X sama dengan 6 memenuhi gitu. Nah, lanjut apabila solusi 3 udah kelar, kita masuk ke solusi yang keempat, yaitu Fx sama dengan negatif 1. Dengan syarat Gx dan Hx nya ini keduanya positif atau negatif. Jadi tadi kan di sini Hx nya harus positif semua, Gx dan Hx nya. Nah, di solusi yang keempat Gx dan Hx nya ini boleh positif, boleh juga negatif. Nah, langsung aja kita bentuk ke solusi yang keempat, yaitu Fx sama dengan negatif 1. Fx nya sama dengan tadi X kurangi 6, kita sama dengankan dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan nilai X nya yaitu X sama dengan 5. Nah, untuk mengetahui solusi yang keempat ini memenuhi atau tidak, kita substitusikan ke bentuk Gx dan Hx. Nah, ini Gx nya tadi kita dapatkan nilainya 6X, kita ubah X nya menjadi angka 5, dan kita dapatkan nilainya yaitu 30. 30 di sini positif atau negatif tidak masalah karena syaratnya boleh positif boleh negatif. Nah, sedangkan Hx-nya yaitu 2 plus 4X sama dengan 2 plus 4 dikali 5. Kita dapatkan hasilnya yaitu 22. Nah, di sini kan boleh positif boleh negatif. Jadi, solusi yang keempat ini atau X sama dengan 5 di solusi yang keempat ini bisa kita katakan dengan himpunan penyelesaian. Nah, karena keduanya positif, maka X sama dengan 5 itu memenuhi. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian dari contoh soal ini itu adalah HP-nya 1, 5, 6, dan 7 sesuai nilai X sama dengan sesuai nilai X yang kita dapatkan di setiap solusinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke persamaan yang ke-8. Persamaan yang ke-8 yaitu persamaan eksponensial dengan bentuk A dikalikan A pangkat fx kuadrat plus B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah, penyelesaian menggunakan persamaan bentuk yang ke-8 juga ada syaratnya teman-teman. Syaratnya yaitu A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan juga konstanta A, B, dan C nya ini harus merupakan anggota bilangan real. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikalikan 5 pangkat X plus 1 dikurangi 25 pangkat X dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, langsung aja kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali nih sifat-sifat fungsi eksponensial A pangkat M plus N. Itu kan kalau kita ubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N ya. Nah, sifat ini nanti akan kita gunakan di penyelesaian kali ini. Nah, langsung aja nih, kita tuliskan dulu tadi persamaannya berapa. Setelah itu, ini kan ada perkalian 5 pangkat X plus 1. Ini kan sama aja dengan bentuk A pangkat M plus N. Sehingga kita jabarkan 5 pangkat X plus 1-nya ini menjadi 5 pangkat X dikalikan 5 pangkat 1. Nah, 2-nya kita tulis ulang. Dan juga ini 25-nya bisa kita jabarkan atau kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 2. Kan 25 sama dengan 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 juga sama dengan 25. Jadi kita pakai yang 5 kuadrat atau 5 pangkat 2. Ini X-nya kita tulis kembali di sini. Dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, kalau udah kita pecah menjadi basis 5, jadi di sini tuh kalau basisnya bisa ubah
bisa kita ubah menjadi basis yang sama, ya kita ubah. Kalau nggak bisa ya nanti kita operasikan sendiri gitu ya teman-teman. Nah langsung aja kita hitung atau kita operasikan. Ini kan bentuk kuadratnya kan ada di sebelah sini. Negatif 5 kita ubah yang ini, negatif 5 ini kita pindah ke barisan yang ke depan, yaitu negatif 5 pangkat x kuadrat plus tadi kan negatif 5 pangkat 2x nya kan kita pindah ke bagian sini ke depan. Nah yang ini kita juga operasikan nih, 5 pangkat 1 kita kalikan dengan konstanta 2 yang ada di sini, sehingga kita dapatkan 5 kali 2 yaitu 10. Dan 5x yang kita belum tuliskan ini kita tuliskan di sampingnya, yaitu 10 dikali 5 pangkat x kurangi 16 sama dengan 0. Nah kalau udah kita dapatkan atau kita udah sederhanakan dalam bentuk seperti ini, kan ini ada basis yang sama nih, 5 pangkat x. Nah langkah selanjutnya yaitu kita lakukan permisalan. Di sini yang bisa kita permisalkan yaitu 5 pangkat x. Di sini 5 pangkat x nya kita misalkan menjadi p. Nah kalau udah kita misalkan, ini persamaan ini kita ubah aja 5x nya menjadi p. Nah jadi kita dapatkan nilai negatif p kuadrat, ini kan kita ubah p, ini juga kita ubah dengan p, sehingga kita dapatkan negatif p kuadrat plus 10p kurangi 16 sama dengan 0. Ini kita kalikan negatif semua biar kuadrat, bentuk persamaan kuadratnya menjadi positif ya, sehingga kita dapatkan nilai p kuadrat. Setelah kita kalikan negatif, kita dapatkan nilai p kuadrat kurangi 10p plus 16 sama dengan 0. Nah ini kan masih dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat seperti ini, pasti kita harus cari akar-akar dari persamaannya tersebut, yaitu akar-akar dari persamaan p kuadrat kurangi 10p plus 16 sama dengan 0, yaitu p plus 8 dan juga p plus 8 dikali p plus 2. Nah, di sini kita bisa selesaikan p plus, kita bisa sama dengan kan 0. Sama dengan 0, maka p kita dapatkan nilainya p negatif 8 dan juga di sini p plus 2 kita sama dengan kan 0 juga, sehingga kita dapatkan nilai p sama dengan negatif 2. Ini ya. Jadi nilai p nya kita dapatkan negatif 8 dan negatif 2. Nah, ini P sama dengan 8 atau P sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya bisa kita simpulkan adalah negatif 8 dan juga negatif 2. Gitu ya, lumayan simpel. Kalau kalian ingin lancar lagi, kalian harus hafalkan dulu sifat-sifat fungsi eksponensialnya. Nah, gitu ya teman-teman, kita udah belajar 8 bentuk persamaan eksponensial. Jadi kalian harus benar-benar pahami satu persatu dari bentuk persamaan tersebut, karena nanti itu bisa kita pakai langkah-langkahnya di mencari himpunan penyelesaian atau mencari nilai x. Nah kita pakai cara dengan bentuk persamaan tadi. Oke teman-teman, saya rasa pertemuan pada pagi hari ini saya rasa sudah cukup. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, nanti silahkan teman-teman tanyakan, atau bisa, kalau yang masih malu-malu tuh bisa japri saya aja, nggak apa-apa. Nanti bakal saya jelaskan sedetail mungkin gitu ya. Nah pertemuan saya cukupkan. Jangan lupa untuk absen di setiap pertemuan, dan juga jangan lupa meringkas dan juga mengerjakan latihan soal, karena matematika itu semakin banyak kita mengerjakan latihan soal, maka semakin terasah pula skill matematika kita. Jangan lupa mempelajari materi pertemuan berikutnya, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Nah, kalian bisa belajar dulu materi pertemuan minggu depan, jadi nanti pertemuan berikutnya kalian sudah handal atau sudah pinter dalam menyelesaikan sebuah pertidaksamaan fungsi eksponensial. Gitu aja teman-teman, pertemuan saya cukupkan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan teman-teman sendiri. Saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memahami materi video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.